Kembas jam. Bukan. Kenapa, dokter? Lagi. Yang mana, dok? Ini loh salah. Harusnya bayonet. Bayonet. Yang kayak zigzag gitu. Ya. Itu mah penset Ini mah. anatomis. Ini kita kan tahu ini. Harus beli sendiri, dokter. Terus Bayonet. Aligator juga harusnya ada. itu ini mana itu? Kenapa, dokter? Butuh apa? Alat untuk ekstraksi telinga ini mana? Exorcismnya, guys. Instrumen Pak Rehab. Loh, Itu mah waduh, tengok. garpu tala. Waduh, bukan itu. Itu otoskop. Terus kok enggak mana saya itu? Enggak ada ya. Anu aja, sped. Ya sudah, ini satu spare apa? Oh, kemarin yang diterangkan di kalian untuk kemudian telinganya mana? Irigasi ya? Irigasi, dok. Irigasi gitu. Kita pakai ini aja wis. Enak itu. Ya itu enak. Nanti kamu Harus hangat keluarkan lagi, Mak. semua telinga kotoran telinga. Mana sih lahirnya gimana? Telinga siapa yang kotor? Biarlah pakai air dingin biar vertigo dikit. Udah beres apa sih, Mas? Oh iya. Pusing langsung. Enggak bisa berarti. Tanyain ke mbaknya ini ada ini enggak? Ada apa? Dokter nggak ada. Enggak ada, ya udah Ini deh. pinsatnya aja ada. Hah? Pinsatnya Bayonet. yang ada. Itu bayonet. Ini. Nah, itu bayonet. Ini yang pakai. Tanyain ke mbak ini ada ujungnya enggak? Yang itu kah, dokter? Silikon gitu. Ujungnya itu kayak ini loh apa? Abokat istilahnya. Oh iya. Hah? Itu zoom. Enggak tajam, itu ada kayak ujungnya itu. Ada tambahannya. Kamu membunuhku, Kak Cuy. Kayaknya. Langsung di pisau ya. Pemilik kamera. Aku kameramen. Sininya. Artis. Atau perlu pura-pura mimisan. Bayonet. Ini tampon posterior. Ini apa? Coba. Bacanya depannya apa? Alginate dressing. Alginate dressing, dok. Buat anterior kan, dok? Apa ini? Saya nggak pernah minta ini. Ada ya wes. Kita pakai yang ada aja wes. Ya, siap. Oh ternyata amin. Oh iya. Ini udah benar. Ini apa nih? Bacanya apa ini? Oh, Lidokain, dok. Betul, lidokain. Tahu karena namanya itu Ya, Oke, jadi siap. langsung kita menuju checklist yang epistaksis ya. Nah, coba bacain. Memberi salam, membuka dan Oke. memperkenalkan diri. Nitip bang. Jadi gini ya, pertama kalian harus memberikan salam kepada pasien. Kemudian kalian harus tahu bahwa dalam situasi epistaksis itu kan semuanya panik. Nah, kalian sebagai dokter juga harus tenang. Dan seringkali settingannya itu di UGD. Pertama kalian harus menerangkan, Pak, Bu, pagi saya Dr. Sony, saya akan melakukan pemeriksaan hidung pada Bapak karena Bapak mengalami epistaksis atau mimisen. Ya, posisi duduknya ya, sih bener ya Pak. Yang benar itu Enggak posisi dokter yang pasien itu. Dokter berada di posisi sebelah kanan. pasien duduk dan Nggak sih? Ini loh. Kiri bertemu kiri, kanan bertemu kanan. Pemeriksaannya Kiri. apa itu telinga itu seperti ini. Telinga. Telinga. kiri dengan kiri kanan Kalau dengan yang kanan. hidung juga sama gini, kecuali kalian punya ENT chair ya, jadi kursi yang bisa naik turun gitu.
yang sama kayak porsinya dokter gigi. Itu lebih enak kalau kalian punya. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan itu pertama lihat airway breathing circulation. Jadi jangan terburu-buru kalian handle epistasisnya, tapi untuk vital saja tidak kalian periksa. Jadi dicek dulu tensinya gimana, nadinya gimana, kuat apa enggak, terus apakah ada ancaman dengan RW-nya, RR-nya ya apa mungkin ada sumbatan di jalan nafasnya, apakah ada tanda-tanda shock hipovolemik, apa tanda shock hipovolemik, pindah tanda pasien shock, sing gampang aja kalau misalnya kamu jadi dokter, oh ini pasien shock apa enggak, itu kalau sudah parah betul. Awal-awalnya, maksudnya dari tensi nadi RR, hah? Apanya? Nadinya? Oke, berarti apa itu tinggi itu? Takikardi, apalagi? Terus tensinya ya apa? Hipertensi. Ya apa Dio? Tensinya? Tensinya apa? Hipertinggi bro. Hipovolemik. Hipo. Ya, tensinya dia turun, nadinya tinggi. Nadinya tinggi. RR-nya gimana? Nadinya cepat. Cepat. Tepat. Takip new. Takipno. Kalau suhunya gimana? Cenderung rendah. Panas. Akralnya dingin. Akralnya. Dan biasanya pasiennya ini akral ya, kalian periksa ini ya, tangannya ya. Terus nadinya ini kecil biasanya. Ya, lemah tidak kuat angkat ya. Untuk suhu bisa dingin, bisa dingin sih. Terus kalau itu sudah kalian lakukan, pertimbangkan apakah kalian perlu melakukan pemasangan infus. Ya, kalau ada tanda-tanda shock hipovolemik, kasih cairan dan posisikan shock. Kalau tidak ada berarti settingannya seperti ini ya. Terus apa lagi? Bacain. Selanjutnya menginformasikan mengenai tindakan. Nah, itu sudah berarti. Persiapan alat pemeriksaan. Pemeriksaan alatnya itu pertama yang kita punya, pertama yang paling penting itu lampu kepala ya. Lampu kepala. Spekulum hidung. Spekulum hidung. Spekulum hidung. Cara megangnya sudah ngerti toh? Sudah. Ini ya. Tangan kiri. Kecuali kalau kalian kidal lain lagi. Ya. Ini nanti yang Tip nose. bertumbuh di ujung hidung. Di ujung hidung. Terus yang perlu dilakukan lagi cek. Jadi untuk tampon itu ada banyak. Tergantung kalian nanti settingan di tempat kerja kalian seperti apa. Ya. Ada yang bentuknya tampon pita. Tampon pita ini hampir di semua tempat ada, di puskesmas pun ada. Tapi tidak enaknya kalian harus motongi. Jadi ini kalian buka, boleh dibuka loh. Boleh. Boleh gini? Boleh lah. Nah, ini makan waktu. Ini dibuka. Gunting mana? Ada gunting. Ada tadi di bawah. Ini harus kalian gunting, atau kalau mau pasang tampon pita yang apa namanya, yang seperti di jurnal, biasanya dia ini langsung diambil panjang gini, terus masanya bertingkat Iya. seperti kue lapis itu. Iya. Nah, kalau itu biasanya seperti ini cara. Panjang gini dimasukkan ke hidung, pasang lagi satu ke atas. Tapi kalau yang mau lebih gampang, dipotong aja kecil-kecil. Terus ini kalian buat patokan di satunya. Nah.
Nah ini kalau sudah, kalian bisa membasahi dengan cairan vasokonstriktor. Pilihannya itu ada banyak. Kalau yang ada di sini adanya tranexamic acid, asam taurin. Asal tranexamat. Nggak ada sebat ya. Ya wis. Apa ini? Kulit Ini tadi. 500 mg per ml. Tranexamat iki apa? Atau dengan Epinefrin. epinefrin atau adrenalin ya. Adrenalin. Adrenalin ini satu ampul ini perbandingannya 1 banding berapa? 1/1000. Artinya apa? 1 banding 1000. 1 mili ini 1000 mili air. NaCl. Dio, ya Pak Dio. Apa ini? Artinya 1 banding 1000 dulu apa? Diencerkan dengan apa? Dengan air, dengan aquades. Ya Pak. Aquades apa? Bisa. Ringer laktat lu. Artinya apa? Apa? Ini nanti kalian pentingnya belajar perbandingan ini untuk kalian tahu cara pengencerannya seperti apa. Nanti misalnya kalian apa namanya untuk katakan nanti rumah sakit pendidikannya. Jadi kalian apalagi di bagian anestesi kan tanya caranya mengencerkan gimana? 1 banding 1000 berarti artinya apa? 1 gram epinefrin. Dalam 1 gram terdapat apa? Larutnya itu 1000 mili. 1000 mili. Ya. Terus kalau misalnya mau mengencerkan 1 banding 1000 jadi 1 banding 10.000 lah katakanlah 10 kalinya, gimana caranya? 1 banding 10.000. Ini kan 1 banding 1000. Ya. Kamu bikin 1 banding 10.000. Caranya apa? Larutnya lebih banyak. Berapa kali? 10 kali lebih banyak. 10 kali. Caranya gimana? Ini kan berarti kan harus kalian tambahkan NaCl kan? Iya. Ya. Nah, NaCl-nya berapa? Ininya berapa? Berapa sih? 100 mili. Kan 1. Ah. Terus? Misalnya mau 1 banding 1000 berarti larutnya tadi 1000 mili. Ya, memang harus diajarkan 10 kalinya. Lalu Ya. caranya bikin ini jadi 10 kalinya ya apa? Dicampur NaCl, iya benar. Tapi berapa cc? Ini berapa cc? Itu 1 cc, Ah, ini 1 cc. NaCl-nya 9. Nah, itu loh. Caranya nyampurnya seperti itu. Ya. NaCl 9. Nah, kalau misalnya nanti katakanlah kalian dari hasil yang 1 banding 10.000 mau diminta untuk 1 banding 100.000, ya sama, dibuat 10 kalinya tadi. Jadi ambil 1 cc, yang itu ambilnya 9 cc, ya 10. Ya, itu ya. Nah, terus ini nanti dibasahi sampai seberapa basah? Secukupnya. Ya. Terus pertama-tama apalagi yang harus diamati? Gandhi apa Gandhi? Yang di sana ya. Coba Om baca yuk. Yang keras. Sudah pakai serbuk di dalam kepala. Mm-mm. Kemudian temukan sumber perdarahan di flexus Kiselbah. Oke. Jadi cara makanya ngerti ya. Ini buat ngatur lebarnya. Ini buat ngatur tingginya. Nah, diatur dulu sudah pas. Diarahkan. Nah, ini. Pakai tangan kiri. Lingkar luas dari lingkarannya ini sudah cukup apa enggak? Cahayanya sudah terang apa enggak ya? Terus kamu lihat. Nah, masih. Nah, kalian lihat jalannya ya. Ini ujung ini ya, pegang sini ya. Santai aja Pak. Nah, ini nggak baru kalian bisa buka. Flexus Kiselbah berarti lihatnya di septum di tengah. Septum tengah. Dilihat dia. Kalau ada titik pendarahannya, dia akan kelihatan pendarahan dari sana, agak merah-merah di premis gitu ya. Terus apalagi kalau sudah gimana? Temukan sumbernya sudah. Pastikan airway pasien paten. Ah,
Ya, Tadi sudah. Terus habis sudah. Posisi pasien duduk dan kepala menunduk ke bawah. Heeh. Lakukan pemencatan pada ala nasi sampai ke septum selama 15 menit. Nah, jadi ada cara yang paling gampang. Jadi pasiennya itu diminta, Pak, buka mulut, nunduk sedikit, napas dari mulut ya Pak. Dan untuk septumnya ini kan pencet gini. Maaf ya Pak ya. Nah, ini karena pencet 15 menit. 90% akan berhenti. Ya. Ini yang epistaxis anterior. Anterior. Kalau dia epistaxisnya yang posterior, ya enggak berhenti. Itu harus ditampon belok kalau itu. Kasus kisubak itu kan kumpulan dari pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah apa aja? Apa dari arteri apa? Ayo, ada 5 sih. Ada 5. Come on. Lexus Ethnoidalis anterior. Apa? Ethnoidalis. Ya, 1. Terus apa lagi? Sfenopalatin. Ya, 2. Palatin mayor. Maaf. Sama cabang septum dari arteri labialis superior. Ada berapa itu? 5. 5 ya? Oke, jadi tempat itu yang paling gampang rapuh, paling gampang pecah. Apalagi pada anak-anak yang orang tuanya itu punya riwayat epistaxis, biasanya gampang sekali mimisen. Terutama kalau anaknya itu suka korek-korek hidung, jadi ada trauma dari ujung tangan ya, ujung jari, korek-korek di tengah, pecah. Atau bisa juga dari ini perubahan dari suhu panas ke suhu dingin atau sebaliknya. Jadi ada perbedaan suhu sehingga di daerah septum ini jadinya kering. Nah, kalau seperti itu caranya gimana? Caranya kayak tadi, pencet. Kalau misalnya pencet tidak berhasil gimana? Ganti Tampon. 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 Oke, tampon tuh maksudnya tuh gini loh. Jadi ini harus dibasahi dulu ya, karena kalau Iya. kering nanti kan Seset. bisa melukai pasien. Iya, seset. Isi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isi ya Pak. Masukkannya itu harus menyusuri lantai kafum nasi, di lantainya dasar hidung. Nanti kafum nasi itu dasar hidung ya. Masukkan gitu pelan-pelan. Nah, sudah. Kalau ini sama pasien asli enggak nyaman pasti. Masukkan terus serut. Nah, Umbel dong. pasti tidak enak. Dapat Jadi obatnya makanya dong. itu saya mintanya itu pakai mana ini. Itu dong, tapi kecil hidungnya. Ruang hidungnya emang kecil. Nah, Karena itu untuk NGT dong. NGT. Iya. Oh bisa. Ini mana soalnya? Bawa itunya, bawa. Nino. Didudukin kah dok? Tolong. Bisa. Jagain dia. Masukin sampai ke belakang adik. Nah, sudah. Yang satunya itu Di atas. di atasnya. Kayak kamu musuh bukan? Ini kalau untuk tampon pita yang sudah dipotong. Gunting. Kalau yang belum dipotong sama, masukin sini, atasnya dimasukin lagi, masuk lagi ya. Siap dokter. Jadi contohnya gini, mana sih? Pak tolong apa? Tolong yang panjang. Ambilin tampon pita mana? Ini. Kita dulu. Kalau ini ya, Iya. ini ya. Ketika masuknya itu kayak gini. Nah, terus atasnya itu
Jadi berlapis-lapis gitu deh. Semangat Pak. Semangat. Nah, oke. Aku baca sudah ya. Kalau sudah dipasang, dibiarkan. Nah, cara masangnya kamu arahkan ininya ya. Kalau saya ngarahkannya itu agak gini, miring gitu. Untuk yang hidung kiri, jadi ini menuju septum. Ini dekat dengan septum. Supaya apa? Supaya kamu masukkannya ini tidak ngawang. Kalau kamu ngawang, nanti kena ke konka, berdarah. Jadi kita pakai patokan septum. Jadi masukannya itu dekat dengan septum. Ya gini. Cuma ya jangan septumnya jangan digoser gini, nanti berdarah dia. Ini mau gini boleh. Dekat septum ini. Jadi kalau kalian sudah selesai, jangan lupa diperiksa daerah tabung oris. Bagian tabung oris. Lihat apakah masih ada pendarahan yang ngalir. Jadi kalau ada pendarahan nih, kelihatan nanti Pak buka mulut gini, tekan gini. Nah ini kan kelihatan di faringnya posterior. Kalau tidak ada pendarahan ngalir, kamu pasti bisa lihat dari sini, dari mulutnya ya. Cara untuk make bahan untuk tampon anterior yang paling dasar itu pita. Tapi ada juga yang namanya PVA, polivinil. Nah, itu bentuknya kayak apa ya? Ada kayak spon gitu ya, panjang segini. Nah, spon ini bisa ngembang. Jadi dia kalau kena, nah ini PVA ini, polivinil nih. Di ujungnya ini ada talinya dan ada selang untuk bernapas. Tapi terkadang selang untuk bernapas itu tidak efektif, apalagi kalau pendarahannya banyak. Itu kalau ada clot di sana ya sudah sama aja buntu. Tapi ini enaknya cuma butuh satu. Kalau masukkan satu sudah selesai, ngembang dia. Kalau itu ndak berhenti, nah jangan lupa pikirkan epistaxis posterior. Ada kateter? Tidak. Nggak ada kateter. Jadi Ini ada gak sih? Kateter urin. ada. Coba kamu cari gambar tampon belok. Tampon belok kue. Kok tampil? Tampon belok. Itu untuk yang apa namanya? Pemasangan tampon anterior ya. Jadi tampon anterior itu, nah ini. Tampon belok itu bentuknya kayak bola gitu loh, Dek. Nah, masangnya itu pakai kateter. Caranya itu ya apa? Kateternya dulu. Nah, kateternya dimasukkan mulai dari hidung, mulai dari kapunasi masuk, dimasukkan sampai kelihatan di orofaring. Kalau sudah tamponnya itu kamu tarik. Seret. Nah, itu gambar ini. Ini masukkan dulu kateternya. Nah, kalau sudah ini diikat di sini dengan ujung jari, masukkan, didorong sampai ke sini loh. Ini kan daerah daerah nasofaring. Untuk di sini kalau untuk titik pendarahannya itu paling banyak karena ini plexus putra. Nanti kalian cari ya. Ya kalau sudah di sini, nah ini kan di luarnya ini kalian pasang biasanya dikasih kayak kasa gitu ya, terus ditempel di luar. Gauss roll. Gauss roll atau kasa sama aja itu. Ini dia masuk dari sini kan dokter? Dari hidung sampai ke orofaring, keluar dari mulut, ditempelin tampon. Jadi Tamponnya masukin dari keluar. Kalau orangnya gelian, Nah, kalau itu Pakai bagus. itu. Kalau misalnya Lidocain pasien ini tadi. kurang, kamu kasih lidocain. Tapi lidocainnya bukan lidocain yang ini loh. Spray. yang spray. Spray.
ini mereknya itu kalau kita yang biasanya pakai sekarang itu silokain. Silokain. Spray. Silokain atau tetrakain hampir sama sih itu. Tapi banyak kita pakai silokain. Jadi itu tinggal disemprotkan aja di daerah orofaring. Itu nanti refleks muntahnya akan hilang. Jadi kamu bisa melakukan itu dengan leluasa. Nah, tampon belok itu terakhir dipasangi gauze roll di sini. Ini supaya apa? Supaya dia tidak jatuh. Jatuh. Kalau dia jatuh gimana? Ketelan. Iya. Selain ketelan. Masuk ke Balik ke tenggorokan. keluar. Itu sumbatan di Nah, pernafasan. bikin sumbatan. Akibatnya pasiennya meninggal. Jadi untuk pemakaian bahan vasokonstriktor itu banyak. Kalau kamu ada epinefrin, boleh pakai epinefrin. Tapi kalau misalnya kalian ada yang apa itu asam traneksamat, boleh pakai asam traneksamat. Cuma terkadang itu saya menemukan ada beberapa dokter umum ya. Jadi dia tuh masang itu bukan masang gini deh. Dia pasang itu pakai itu loh istilahnya apa ya? Kayak kasar dia dibuat bola ya. Disumpel di sini nih tok. Di sini tok. Seret tidak efektif. Karena sumber pendarahannya kan di sini. Dia cuma ditaruh di depan gitu loh, kayak diplak gitu. Plak gitu. Tok. Nggak sampai dalam gitu. Tidak sampai dalam. Tuh. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas dokter. Jadi untuk pemasangan tampon anterior itu selama 48 jam. 48 jam. 28. 48 jam ya. Terus ada beberapa komplikasi yang ditakutkan yaitu shock, TSS toxic shock syndrome ya. Toxic shock syndrome. Kebanyakan pasiennya dikasih antibiotik. Ya, antibiotik short term lah, seminggu 2-3 hari lah, oke. Kalau sudah selesai, terus apa lagi? Sudah dievaluasi, evaluasi 48 menyampaikan hasil jam, pemeriksaan. sampaikan hasil. Sampaikan hasil, kamu bilang pada bapaknya kalau sudah dipasang tampon ini bisa jadi boleh kalian tutup satu sisi atau dua sisi dari pasang nafasnya dari mulut. Oke. Terus langsung kita